Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku Sarah, masih seputar tentang Yogyakarta. Nah teman-teman, Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar dikarenakan banyaknya pusat pendidikan, terutama perguruan tinggi yang tersebar di wilayahnya. Hal ini menarik minat pelajar dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di Yogyakarta. Nah di video kali ini aku akan ajak kalian semua ke salah satu lokasi wisata edukasi terbaik di kota Yogyakarta. Nama tempat wisatanya adalah Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar Yogyakarta adalah taman dan museum bertema sains untuk anak-anak dan tempat untuk berekspresi, berapresiasi, berkreasi dalam suasana yang menyenangkan. Taman ini juga terletak di pusat kota Yogyakarta. Taman Pintar ini berlokasi di Jalan Panembahan Senopati nomor 1 sampai 3, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Taman Pintar ini tempatnya tuh berdekatan dengan Malioboro dan Museum Vredenburg. Taman Pintar ini juga memadukan tempat wisata edukasi dan rekreasi dalam satu lokasi. Taman Pintar ini memiliki beberapa area bermain sekaligus sarana edukasi yang terbagi di beberapa area. Oke teman-teman, ikuti keseruan kita selama berada di Taman Pintar Yogyakarta. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Karena dukungan dari kalian bikin kita semangat untuk membuat konten. Oh iya, untuk lokasinya ini tuh Taman Pintar berada di sebelah kiri ya. Dan sekarang kita mau cari dulu parkirannya. Nah, ini adalah area pintu utama dari Taman Pintar ya. Oh iya, ada salah satu yang paling ikonik di area Taman Pintar, yaitu adalah koridor airnya. Koridor air adalah sebuah display air yang memberikan tampilan pada sejumlah objek bening panjang seperti kaca yang berlonjatan atau jumping di udara. Sebutan air laminer berarti air aliran air yang mengalir secara seragam sehingga air bertampilan seperti kaca optimis. Lawan dari laminer adalah turbulensi yang berarti air mengalir secara acak. Nah, kemudian di ujung koridor air ini ada Gong Perdamaian Nusantara. Gong Perdamaian diresmikan di Taman Pintar pada 20 Mei 2008. Gong Perdamaian ini merupakan lambang persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang divisualisasikan dengan pencantuman lambang 5 kepercayaan agama yang diakui di Indonesia, lambang daerah dari 33 provinsi dan 444 kabupaten atau kota di Indonesia di sekeliling Gong. Selain itu, di bawah Gong Perdamaian tertanam tanah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu gedung utama yang bentuknya oval. Di gedung ini terdapat beberapa zona antara lain akuarium air tawar, zona kehidupan purba, zona fosil, zona fisika, zona biologi, zona listrik, zona jembatan sains, zona cuaca iklim gempa bumi, dan zona tata surya. Selain di gedung oval kotak ini, masih banyak zona lain yang wajib kalian kunjungi. Nah, untuk zona ini tuh di luar gedung utama, yang menarik ini antara lain ada planetarium, gedung PAUD Barat dan Timur, ada playground juga nih. Di dekat area playground ini ada zona kreasi. Kemudian di sebelah utara kampung kerajinan ini ada zona pengolahan sampah. Lanjut lagi ada zona perpustakaan dan science theater. Nah, zona selanjutnya ini ada zona etika lalu lintas. Nah, di zona ini tuh ada dua area, ada yang indoor dan outdoor. Selain itu ada zona bahari. Oke, selanjutnya kita akan memasuki gedung oval kotak. Nah, tapi sebelum itu kita mau beli tiketnya terlebih dahulu. Untuk tiket masuknya ini tuh terbilang terjangkau ya teman-teman. Nah, untuk tiket masuk gedung oval kotak, anak-anak dikenakan biaya 14.000 dan dewasanya 24.000.
zona pertama yang kita lewati dan bisa kita lihat ini di gedung oval adalah akuarium air tawar. Untuk akuarium ini bentuknya setengah lingkaran sehingga kita bisa berjalan di lorong akuariumnya. Nah, selanjutnya zona kedua yang berada di gedung oval ini ada zona kehidupan purba. Salah satu kehidupan purba yang ditampilkan adalah binatang purba yang hidup sekitar 250 juta tahun yang lalu, yaitu dinosaurus. Dinosaurus adalah binatang purba yang sangat besar. Dinosaurus berasal dari dua kata, yaitu dino yang artinya kadal dan saurus yang artinya menakutkan, kejam, dan buas. Jenis dinosaurus yang ditampilkan di zona ini adalah T-Rex atau Tyrannosaurus dan Kentrosaurus yang ditampilkan dengan ukuran sangat besar dan salah satunya dilengkapi dengan teknologi robotik. Dengan teknologi robotik, alat peraga ini dapat bergerak pada leher dan kepala dengan gerakan putar 30 derajat. Dari zona kehidupan purba, selanjutnya kita memasuki ke zona fosil. Zona fosil terletak di lantai 1 gedung oval Taman Pintar. Di zona ini terdapat dua alat peraga dinosaurus, yaitu Brachiosaurus setinggi 5 meter dan Triceratops. Dengan teknologi robotik, alat peraga ini dapat bergerak pada leher, kepala, dan ekor sambil membuka dan menutup mulutnya serta mengeluarkan suara. Rangkaian gerakan ini secara otomatis akan berulang. Nah, selanjutnya di sini ada alat peraga lainnya, yaitu adalah AR Sandbox. AR Sandbox merupakan media berbasis AR yang dirancang untuk menjelaskan konsep tipologi tanah secara real. Selanjutnya, di sini kita memasuki area BMKG atau zona cuaca iklim dan gempa bumi. Nah, di sini dijelaskan berbagai macam fenomena alam tentang terjadinya banjir, hujan, dan gempa. Dan yang paling menarik di zona ini adalah di sini terdapat simulator gempa. Dari zona BMKG, selanjutnya kita naik ke tangga melingkar. Selanjutnya, di sini kita akan memasuki zona luar angkasa, di mana di sini kita dijelaskan fenomena alam terkait sistem tata surya, antara lain gerhana bulan, gerhana matahari, komet, asteroid, serta nebula. Lanjut lagi, di sini kita mau masuki ke zona biologi. Di zona ini tuh kita disuguhkan dengan digital aquarium. Aku lagi ada di Taman Pintar. Zona biologi terletak di lantai 2 gedung oval. Sesuai dengan namanya, zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu biologi yang dapat disentuh dan dimainkan seperti meja anatomi, akuarium digital, dan masih banyak lagi. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Lanjut lagi, kita sekarang mau masuki ke zona fisika. Lanjut lagi, di sini kita memasuki ke area zona listrik. Di zona listrik ini berisi berbagai alat peraga kelistrikan yang dapat disentuh dan dimainkan, seperti generator pedal, generator Van de Graaff, halilintar, dan masih banyak lainnya. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya.
Selanjutnya, kita memasuki ke zona jembatan sains. Nah, zona ini terletak di lantai 2 gedung oval. Zona jembatan sains ini merupakan penghubung antara gedung oval dan kotak. Zona ini menyediakan berbagai peraga sains tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, seperti penjumlahan putar, slot hiperbolik, kesetimbangan bola, lintasan silokloid, dan masih banyak lainnya. Alat-alat peraga ini dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Selanjutnya, kita masuk ke zona panas bumi atau geotermal. Zona ini berada di gedung kotak. Zona ini memberikan gambaran tentang proses pengoboran geotermal yang mendekati aslinya, dari mulai proses penelitian sampai pengolahan. Memasuki zona dimulai dengan penggambaran hutan di pegunungan, kemudian dilakukan penelitian tentang adanya panas bumi, pengoboran sampai pada pengolahan di tempat produksi. Penggambaran ini dikemas dengan beberapa ICT dan alat peraga yang interaktif. Kemudian dari zona panas bumi atau geotermal, kita masuk ke zona Sea Life. Zona ini memberikan edukasi tentang kehidupan dalam laut serta pentingnya menjaga kelestarian perairan Indonesia. Zona Sea Life berisi pengetahuan akan 4 zona kedalaman laut, yaitu Transit, Abyssal Zone, Midnight Zone, Twilight Zone, dan Sunlight Zone. Secara mendalam, pengunjung akan dibawa dalam alur kedalaman laut, mempelajari perubahan-perubahan kondisi laut dari segi kualitas masuknya cahaya, hingga memperkenalkan jenis-jenis hewan laut yang dapat ditemukan di tiap zonanya. Dilengkapi dengan interaktif panel dan project screen, pengunjung akan didampingi pemandu untuk mewarnai gambar pada kertas yang disediakan dan hasilnya akan diproyeksikan pada wall screen. Lanjut lagi, di sini kita akan melewati lorong ilusi. Di sini kita akan mengerti yang dimaksud dengan ilusi optis, fisiologis, dan kognitif. Lanjut lagi, di sini kita akan memasuki zona teknologi populer. Di zona ini, pengunjung bisa mencoba Magic Step bernuansa baru, yaitu tuts piano yang akan berbunyi jika diinjak. Nada irama akan menyesuaikan dengan tuts yang diinjak, sementara pantulan layar monitor menunjukkan pergerakan gambar bunga yang cukup indah dipandang. Wahana sains yang satu ini menggunakan sensor untuk mengekspresikan suatu imajinasi dan seolah-olah memang nyata. Selanjutnya, pengunjung juga bisa mencoba permainan real play dengan tampilan layar TV LED 65 inch dan sistem kontrol gerak Kinect. Penggunaan teknologi Kinect akan sangat mengasyikan karena pengunjung bisa bermain sambil menggerakkan tubuh seperti layaknya masuk ke dalam game tersebut. Seluruh tampilan pada zona teknologi populer didesain untuk memberikan kesan pengalaman futuristik kepada pengunjungnya. Selanjutnya, kita masuk lagi ke zona Menara Eiffel. Menara Eiffel memiliki sisi illumination tentang pencahayaan di Menara Eiffel dan arti penting Menara Eiffel bagi masyarakat Perancis. Di Taman Pintar ini, miniatur Menara Eiffel sesuai dengan skala aslinya setinggi 2 meter. Dalam zona ini, pengunjung dapat melihat video tentang kondisi dan situasi Menara Eiffel saat ini. Selain itu, di sini juga terdapat zona memorabilia.
Di zona ini ada zona kepresidenan, zona keraton, zona tokoh pendidikan. Lanjut lagi, kita masuk ke area zona KPU. Lanjut lagi, di sini kita masuk ke zona nuklir. Zona nuklir memperkenalkan manfaat nuklir di berbagai bidang. Di zona ini, pengunjung dapat mengetahui sisi positif dari teknologi nuklir, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa nuklir berbahaya. Lanjut lagi, di sini ada zona Go Nature Go Karton. Zona ini merupakan kerjasama Taman Pintar dengan PT Tetra Pak Indonesia. Zona ini memberikan edukasi perjalanan kemasan karton Tetra Pak, mulai dari mempelajari bahan-bahan penyusun karton hingga memahami apa yang dilakukan pasca konsumsi. Lanjut lagi, di sini ada zona Ngelaras Budaya. Lanjut lagi, di sini kita akan melewati zona kebaikan air. Zona kebaikan air adalah hasil kerjasama Taman Pintar dengan pihak PT Tirta Investama. Zona ini dilengkapi dengan berbagai area edukasi seperti area edukasi pijar, pilih, jaga, dan rawat, yang memberikan pengetahuan bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas air. Lanjut lagi, di sini ada zona Indonesiaku, di mana di sini terdapat miniatur dari Candi Borobudur, wayang keris, batik gamelan. Selanjutnya di sini kita memasuki ke area zona olahraga. Selain sains dan teknologi, Taman Pintar memiliki zona olahraga. Di sini kita dapat bermain basket mini, lalu kita bisa bermain sepak bola. Selain itu, di sini kita bisa main balap mobil, sepeda, dan masih banyak lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat area playground untuk anak-anak. Lanjut lagi, di sini terdapat zona Dino Adventure dan Theater 4D. Kemudian dari lokasi ini kita turun ke lantai 1, dan di lantai 1 ini terdapat food court area. Oke teman-teman, sekian video aku dari Taman Pintar Yogyakarta. Terima kasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye-bye.